Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati beliau Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Harus LC, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Sobat Bidul beserta jajarannya, yang kami hormati manajemen Hotel Kesna yang alhamdulillah hadir, yang kami hormati Bapak Jamaah pengajian Selasa malam Rabu, pengajian Samara amal usaha pimpinan Nabi Muhammadiyah Sobat Timur, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, segala hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat menghadiri pengajian rutin, pengajian Selasa malam Rabu, yang alhamdulillah malam hari ini terasa spesial karena pengajian kita adakan di forum Hotel Kesna. Salawat dan salam tak lupa malah senantiasa kita sanjungkan pada usaha sana kita, juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak jamaah sekalian pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin malam hari ini berhalangan hadir, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan khususnya untuk pada malam hari ini kami ucapkan kesemuanya berselanjutnya pada tuan rumah Bapak Taufan Wijaya beserta jajaran manajemen Hotel Kesna yang telah bersedia menyediakan tempat dan seluruh ramai yang telah disediakan. Semoga apa yang beliau sampaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik dan lebih baik, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kedepannya Hotel Kesna akan semakin maju dan dapat melayani kegiatan-kegiatan di daerah pelosok ini. Untuk malam hari ini akan mengisi proses beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Harus yang malam hari ini akan mengambil tema kasih Allah melampaui kemurkaannya. Namun sebelumnya seperti biasa kita buka pengajian malam hari ini dengan membaca syahadat, kemudian doa thalabul ilmi dan syairul istighfar bersama-sama. Kita awali dengan ta'aruf dan basmalah bersama-sama baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Moga disiapkan mushaf atau HP yang telah disediakan. Kita akan berkata surat Al-A'raf ayat 174 dan 175 dari wa kadzalika nufassilul ayati
Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Allahumma natawassalu ilaika bima qara'na minal Qur'ani a'lam sunnah. Demikian dulu tadarus surat Al-A'raf ayat 174 dan 175. Meskipun satu atau dua ayat, semoga kita semua beserta anak cucu kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam bertadarus dan mentadabbur Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kami infokan juga pada malam ini ada bersama kita perwakilan dari Majelis Taklim PDN ini, Bapak Amit. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau pemilik radio Purnamasi dan FM. Selamat datang Pak Amit. Semoga kehadiran beliau menambah hikmat pada acara pada malam hari ini. Baiklah, untuk acara ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Haji Ahmad dari Surabaya, yang pada malam hari ini akan mengambil tema kasih Allah melampaui kemurkaannya. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita ambil ibrah pelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Kepada beliau Bapak Ustadz Haji Ahmad dari Surabaya, dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma
Citra. Siapa lagi yang belum saya sebut? Insya Allah hari ini adalah pengajian yang pahalanya sangat besar. Kenapa ya? Kenapa? Karena luwih rekoso. Iya, saya baru pertama kali ini ada pengajian dari Seruni naik bis ke ya, bis ini kecil-kecil ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hujan lagi. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, inna idham al-jada ma'idham al-bala. Sebesar apa pahala yang kita terima tergantung rekasannya. Siapa yang paling jauh ini? Pak Endro, Kauman. Iya. Paling berpahala itu. Siapa yang paling dekat? Baik bapak-bapak yang diberi yang dihormati, kita langsung mulai saja. Karena kita jam 9 harus selesai. Jam 9 harus selesai. Dan jam 9 harus segera pulang. Setuju nggak? ada yang miring ke belakang. Nggak setuju. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku itu, kasih sayangku itu mengalahkan murka, melampaui murka. Apa yang dimaksud? Kalau Allah murka pada kita, Bapak dan Ibu, maka setiap kali kita berdosa, kita diadab oleh Allah. Kalau Allah murka, kalau Allah murka kepada kita, maka orang-orang yang suka berdosa di dunia ini sudah binasa semuanya. Yang suka berbuat dosa sudah dimatikan semuanya oleh Allah. Siapa mereka? Kita. Nah, kita kan tukang berdosa. Betul enggak? Iya. Tidak ada koruptor. Iya, sudah dicekik semuanya sama malaikat. Iya. Gitu. Kenapa kalau Allah memberikan kasih sayang melampaui kemurkaan? Manusia itu manusia itu kan makhluk hidup banget. Kita boleh nggak berbuat dosa? Boleh nggak? Boleh nggak berbuat dosa? Boleh, tapi dengan syarat jangan menggunakan nikmat pemberian Allah. Bisa nggak? Lalu kita ini kalau berbuat dosa mesti menggunakan nikmat pemberian Allah. Geledengi pakai mulut. Iya, balik dong ngasih syariawan. Ya, sakit gigi. Itu hanya sedikit sekali kenikmatan dicabut oleh Allah. Sehingga bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kembali lagi ke masalah kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sayang kepada kita, sampai kepada pencuri pun Allah sayang, kepada pengkhianat Allah sayang, kepada orang yang tidak pernah sholat Allah tetap sayang. Apalagi kepada orang
yang berusaha mengurangi dosa. Apalagi kepada orang yang suka beristighfar kepada Allah, apalagi kepada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kira-kira saya bisa masuk surga enggak ya Rasul?" Pertanyaannya aneh. Rasul bertanya, "Kenapa?" "Iya Rasul, sholat saya itu apa ya bisa diterima oleh Allah?" Rasul bertanya, "Memangnya kamu sholatnya gimana?" "Saya itu sholat itu sering sekali ngalamun Rasul. Saya kalau sholat sering kali tidak sadar, tapi tidak ada takdir. Saya itu kalau membaca Fatihah tidak pernah saya pahami Rasul. Saya kalau ruku itu sambil mikir liang-liangnya Rasul. Saya kalau sujud itu hanya bentuknya saja saya sujud, tetapi tidak kepada Allah. Apa sholat saya ini diterima oleh Allah?" Semua sahabat yang mendengar itu deg-degan semuanya dengan jawaban apa? Jawaban Rasul kira-kira. Agak lama Rasulullah SAW tidak menjawab. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengangkat wajah beliau dan mengatakan, "Tahukah kamu bahwa kasih sayang Allah itu jauh melampaui kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ketika anaknya sedang latihan berjalan, gak ada ibu yang membentak anaknya karena melaku berapa ribu. Gak ada anak yang sedang berangkat, sedang rambatan dimarahi oleh ibunya. Kenapa? Karena sayangnya ibu terhadap anak. Ketika kita bisa berdiri, ibu kita senangnya bukan main. Ketika kita bisa berjalan demi selangkah dua langkah, sudah langsung diceritakan pada tetangga-tetangganya, "Anakku ini semua awalnya sebelahku." Padahal ada umur 11 bulan. 11 bulan kan memang mulai melaku. Nah, anak bulan selain melaku itu ajaib. Ada di antara masyarakat putra umur 4 bulan wis ngoyak-ngoyak layangan. Iya. Dan ketika anak itu mulai berjalan tertatih-tatih 2-3 langkah, kemudian ambruk, jatuh, anak nangis, langsung diambil oleh ibunya, langsung ditimang-timang, langsung disayang. Tidak ada kemudian pergi melaku iso. Tidak semacam itu. Ibunya langsung menghibur, "Jangan khawatirlah, jatuh tidak apa-apa. Semua orang latihan berjalan itu mesti ada jatuh bangunnya. Tahukah kamu bahwa semua orang yang sekarang bisa berjalan dulu persis seperti kamu? Tadinya hanya rebatan, kemudian ngesot, kemudian bisa berdiri, kemudian maju selangkah, 2 langkah, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Dan sekarang kamu tahu, mereka semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mereka bahkan bisa berlari. Kamu pun juga akan semacam itu." Kira-kira begitu nasihat ibunya. Dan kasih sayang Allah melampaui kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Coba lihat tadi ibu yang pernah membantah perintah suami ditolak oleh malaikat, ada? Jangan jepal ini. Siapa di antara bapak-bapak yang ibu sedang sholat, Allah Akbar,
sembahyang keplak karo malaikat ada? Tidak. Biarkan menjalani proses. Ketika muda sholatnya gak karu-karuan, sing penting sembahyang. Ketika menikah sudah mulai ada kesadaran sedikit. Ketika anaknya masuk SD sudah mulai kesadaran. Ketika sekarang sudah ada anaknya mau menikah, kesadarannya semakin meningkat, semakin meningkat. Kekhusyuannya semakin meningkat, sedekahnya semakin banyak, kesadarannya semakin bagus, sopan santunnya, kelemah lembutannya semakin bagus. Itu proses. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh bertakwa. Sholatlah yang sungguh-sungguh, ngajilah yang sungguh-sungguh. Jangan ngaji perjalanan haji baru 10 menit liar, itu gak sungguh-sungguh namanya, Bu. Ada yang liar-liar gak? Kelihatan saya di tempat yang tinggi, ya. Saling dewek tempat kami tempat tinggi, makanya saya melihat semua panjenengan. Iya, sing ngalamun, iya, lah sholat aja ngalamun mau meneh ngaji. Malah ada musyawarah. Jadi bapak-bapak dan ibu, sungguh-sungguh ini perintah Allah, haqqa tuqatih, bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Salat iringannya sabar. Sabar itu apa? Sadar kita sedang salat, kita sedang menghadap Allah. Kita bukan menghadap gubernur, kita bukan menghadap Prabowo, tetapi kita sedang menghadap yang membuat Prabowo, yang membuat seluruh gubernur. Kita menghadapi manusia saudara. Coba ibu-ibu pengajian Wonosobo Timur diundang oleh Pak Lutfi. Siapa Pak Lutfi? Pak Gubernur. 10 orang untuk menghadap ke Semarang di Gubernuran. Wah, heboh semuanya. Iya, rapat nanti rapat pertama tentang seragam, rapat kedua ngadu kendaraan opo, rapat ketiga konsumsi pribadi, rapat keempat memulai make upan nanti. Oh, semuanya dirembuk detail. Kemudian yang terakhir yang mulai deg-degan, biayanya dari mana? Biayaan terakhir. Itu baru menghadap gubernur, belum menghadap Pak Menteri, belum menghadap Pak Presiden. Ini kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Yang paling hanya ya, malah urusannya sambel. Ya, ngalamun mikir semua orang. Makanya di antara orang-orang yang sering kali ngalaman sholatnya itu, nek sholat dewean sholatnya setelah rokaat atau 4 rokaat ya gitu. Karena ngalamun. Padahal baru 2 rokaat, kali-kali itu rokaat mau kepada rokaat. Iya, baik. Nah, kalau Allah murka, kita sedang sholat ngalamun, kok Allah marah, entek kita itu kita. Ya. Makanya bapak-bapak dan ibu,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Untuk menguji kita semua. Semuanya itu harus dihadapi dengan penuh kesadaran. Sabar itu maknanya sadar. Sabar itu maknanya konsekuen, konsisten. Sadar itu diantara makna dari sabar. Istiqomah, sehingga kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sadar sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu sedang berbicara dengan suami, sadar bahwa suami ini adalah titipan Allah. Ketika kita sedang berhubungan dengan istri, sadar bahwa istri adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita sadar bahwa anak-anak ini adalah titipan dari Allah. Harus saya cari rezeki yang halal karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya anak-anak yang kudu tak empani sing halal. Ojo ada dipani wae wedhus. Ya, sekarang Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, Inna darokna jahannam wa laqad darokna jahannam. Untuk siapa? Minal jinnati wal insi, minal insi wal jinnati. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa laqad darabna li jahannam katsirun minal jinni wal insi. Dan kami telah siapkan neraka jahanam yang akan dihuni oleh manusia dan jin. Manusia yang mana? Jin tak bisa direbuki, direbukan jin. Nggak sana itu banyak pulangnya begini. Ya, manusianya saja dihuni oleh manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan Allah. Mensyukuri apa? Lahum qulubun, mempunyai hati, hatinya sehat, hatinya waras, tidak kendil. Iya, bisa membedakan ini istriku, ini istrinya Pak Edi, ini paham. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ulaika kal an'am. Mereka yang tidak bisa bersyukur, punya hati tetapi tidak pernah merasakan kebenaran, tidak bisa mengelola mana yang benar dan mana yang salah. Walahum adanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, ikut pengajian pakai telinga tetapi tidur bermusik kan? Iya, saya selalu cinta kata itu sing lendean pokoknya. Lendean nggak ngerti saya kenapa kalau orang lendean itu gampang ngantuk. Mungkin tembok itu pakai setannya ya. Saya belum paham. Saya ini. Lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga dengar adzan budak. Ini saya tak kasih kok. Ini main cepet rampung. Walahum a'yunun la yubsiruna biha.
duwe meripat. Berapa tahun punya meripat? 50 tahun, tapi tidak pernah melihat jalan menuju masjid. Tidak pernah ke masjid ya. Yang sama saja bapak-bapak. Ya ibu itu boleh sholat di rumah, boleh, itu tidak apa-apa, pahalanya sama. Itu istimewanya wanita. Nih bapak-bapak tidak pernah ke masjid, enggak ya, nggak apa-apa sini. Tapi jangan meninggal dunia. Ya bahaya orang tidak pernah sholat di masjid kok keburu meninggal dunia. Waduh. Karena saya dulu pernah sampaikan, laki-laki Pak, ibu-ibu mempunyai syarat untuk masuk surga hanya 2 yang beda dari wanita, yaitu sholat berjamaah di masjid dan Jumat. Lah ini sholat jamaah gak pernah, Jumatan telat jongkrok ngantuk orang rukukno ada. Makanya pernah saya suatu ketika ada seseorang datang ke masjid, belum ada itu, belum ada. Begitu jatuh dan tidur. Ketika itu tiba-tiba setelah azan, setelah khutbah, kemudian qomat, dia kaget ketika qomat, dia berdiri. Ini masjid golongan apa ini? Masa Jumatan orang azan, orang khutbah, ketika qomat, lihat golongan apa ini? Kafir ini. Setelah selesai sholat Jumat, dia nunggoni imamnya. Setelah imamnya berdiri, imamnya mau pulang, ditanya, Kak Kiai, insya Allah, niki masjid niki kagungane golongan nopo iki? Terus kenapa? Kula niku nembe sepisan niki Kiai. Ana Jumatan orang adzan, orang qomat, orang adzan, orang khutbah penting iqamah. Ini terus senyum sini sekarang kalau bagus turu ikan. Iya, makanya hati-hati bapak-bapak. Bapak-bapak ini ahlinya lebih suarga, beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu gampang saya masuk surga, ini ngomong lebih suarga. Ya kalau wanita itu maunya ikhlas, ya. Wanita itu ikhlas, hatinya lemah lembut, ya, tidak mau marah, tidak mau melah, tidak mencuri, masya Allah itu masuk surga juga itu. Iya. Siapa yang tidak pernah meremot? Ibu. Loh, jadi orang manusia tidak apa, berarti mereka. Siapa yang tidak pernah ngomel? Iya, makanya ibu ini tapi rahasia. Kenapa laki-laki mudah meninggal dunia? Karena banyak diomel sama istri, hatinya tertekan. Loh, kok saya mengatakan lebih mudah meninggal dunia? Buktinya disuruh nih, saya yakin lebih banyak janda daripada janda. Itu bertanda bahwa laki-laki lebih mudah meninggal dunia. Saya tadi siang takziah, yang meninggal laki-laki, umurnya 27 tahun. Betul ini Pak Budi, aku ini. Ya, tapi itu meninggalnya bukan karena domain istri, mau pakai tanahnya ya, mau melok. Ya Allah, ini tadi wong anyar kepenak. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kun dunia sangat baik, awal bisa." Jadilah kamu dimanapun juga menjadi orang yang
Iya, pengajian aja di tempat baru seperti Krishna enak banget kok. Ya, sampai pada mikir kan. Iya, pengantin anyar. Saya dulu masih ingat sekali jadi pengantin anyar, ya Allah, saya manggil istri itu mesra banget gitu. Iya, istri saya manggil Mas. Setelah punya anak, anaknya juga sudah berubah menjadi Bu dan Pak. Ketika anaknya sudah menikah punya cucu, jadi yang berubah yang maksudnya yang istri saya juga manggilnya yang. Iya. Kemudian lama-kelamaan almarhum suami saya kan gitu almarhum istri saya gitu. Tapi yang bilang almarhum istri saya longkok, yang kebanyakan almarhum suami saya. Tapi pernah saya bantah tidak gitu Pak. Kenapa banyak jaga daripada duga? Karena nek wong lanang ditinggal bojone itu katanya kalau mengkul kerendani kalau bilang sapa yo kan iya. Saya punya teman usianya 54 tahun, ibu-ibu. Saya kalau dengan dia tidak bosok. Dia suaminya meninggal dunia ketika usia 48. Jadi sudah 6 tahun dia menjaga. Saya iseng tanya, Mbak, ya orang baru menikah kenapa sih Mbak? Gabri, dia balik, kenapa? Orang sing lamar. Lainnya pengalaman kan aktif lamar. Kalau itu ragam, ya apa-apa. Kalau ini ragam, ya apa-apa. Kalau ini kan gitu. Wong sak kampung ono 4 lamar. Orang sing sedang pindah kampung itu ya. Itu ceritanya. Kenapa banyak cerita daripada duda. Udah jangan begitu angka ya. Kita lanjut dulu. Bapak dan Ibu yang terhormat. Rahmati tazlimu ghadab. Rahmatku, kasih sayangku mengalahkan, melampaui kasih sayang, melampaui kemurkaan. Kenapa demikian? Karena dunia ini hanya sekedar permainan. Dunia ini bukan untuk mengadab. Dunia ini bukan untuk dimurka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin unzilat wahidatan fid dunya wa baqiyat tis'a wa tis'una rahmatin liyaumil qiyamah. Allah mempunyai 100 kasih sayang. Yang 100 itu sudah diturunkan 1 di dunia. Jadi semua kita ini sedang menikmati 1 rahmat saja, 1 kasih sayang saja. Luar biasa sebelum-biarnya ini. Coba yang pernah catatan itu petilan dari yang 1. Kota-kota yang lain, kota-kota besar. Siapa yang pernah ke Amerika? Amerika. Siapa yang pernah ke Korea? Korea. Siapa pernah ke California? Siapa yang pernah ke Tokyo? Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kota-kota besar dunia,
Siapa yang pernah umroh, pernah melihat kota Jeddah? Luar biasa, mewah betul. Kemudian kita melihat Madinah, kemudian kita melihat Mekah. Masya Allah, dunia sedemikian hebat kelebihannya. Itu belum kita melihat kota Texas, Amerika. Mana kok Amerika? California, Tokyo, Seoul itu mana ya? Korea Selatan. Korea Utara atau di mana? Pyongyang. Ya, betul. Hebat sekali. Semua harta dunia yang dikumpulkan baru satu rahmah. Itu dinikmati dari semenjak Nabi Adam sampai besok kiamat tidak habis. Nah, kemudian yang 99 milik siapa? Yang 99 hanya milik orang-orang pilihan Allah. Hanya orang-orang yang berjihad di dunia, hanya orang yang bisa mengatasi hawa nafsunya, hanya orang yang tidak terlampau cinta dengan dunia, yang menjadikan dunia hanya sekedar sarana untuk beribadah, bukan tujuan. Dan banyak orang yang salah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, benda dan anak-anak melalaikan ingatmu, melalaikan ibadahmu, ingatmu kepada akhirat. Wabtaghi fima ataakallah darul akhirah, dan kejarlah akhirat. Kenapa kita diminta untuk mengejar akhirat? Karena kalau urusan dunia tidak usah dikongkon, wong sudah mengejar terus. Tetapi kalau akhirat, coba Bapak Ibu, panjenengan duit sithik, panjenengan sedikit dan begini, yang untuk bayar utang, untuk berhasil rumah, mikir terus. Itu orang masih ngongkon. Tetapi disuruh sholat khusyuk, berkali-kali disuruh sholat khusyuk. Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dibaca beratus kali sholat orang khusyuk. Sudah jelas, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh manusia itu semuanya pasti terkutuk, semuanya masuk neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua orang pasti masuk neraka kecuali mereka yang beriman pada Allah. Dengan imannya itu mereka berbuat kebaikan, tulus, ikhlas, berbuat baik kepada suami, ingatnya kepada Allah, berbuat baik kepada istri karena Allah, mendidik anak-anaknya, ya Allah, semoga anak-anakku Engkau ridhoi ya Allah, dan rezeki hamba ya Allah, berkatilah agar hamba bisa mendidik anak-anak hamba karena Engkau ya Allah. Karena itu namanya amal soleh. Apakah ada yang tidak soleh? Ada. Api enggak? Api. Seorang ibu lewat dari suami menepo, sayang banget. Ketika ditanya, "Bu, jangan kok sayang kamu sih kalau garbannya menjadikan Bu?" Ya beri dia, Bu jadinya bayar pol, nggak dapat pahala. Karena ternyata hanya membalas kebaikan dari suami. Ada seorang seperti Bapak, jangan tahu garbannya kok gempa kita apa sih? Oh, jangan pernah terjadi, jadinya tak salah ngomel tolong jam. Mendingan tak hindari, jangan jadinya ngomel. Dan ini dengan Bu, jangan praktik, jadinya terapi tak ngamuk.
kebaikan yang bukan karena Allah. Nehi. Ini mau bahasa India semua apa ya? Tidak mendapatkan pahala apapun. Karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah mengatakan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang menjadi istri terbaik, siapa yang menjadi suami terbaik dalam beribadah kepada istri, beribadah kepada suami, siapa yang menjadi wanita salihah. Ibu, di dalam hadis ada apa namanya? Ad-dunya kulluha mata. Dunia semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik, seindah-indah perhiasan adalah bukan istri, mar'ah. Mar'atun sholihah, wanita yang soleh. Kenapa bukan nisa ya? Nisa itu berasal dari kata nisyan. Nisa adalah makhluk Allah yang pelupa. Tapi mar'ah adalah makhluk Allah yang suka evaluasi diri. Itu mar'ah namanya. Dari kata mirror. Bahasa Inggrisnya mirror. Apa mirror? Cermin. Yang suka bercermin. Wanita itu suka bercermin, bukan bercermin ini bukan begini, bukan begitu. Yang suka melihat dirinya sendiri. Saya kurang apa ya? Ya Allah, Mas, aku jalur ngapura ya orang. Aku bisa nanti dengan ya Mas. Pada-pada nyoba manusia biasa, karena salah, karena ini. Ya kan? Pengennya saling minta maaf nggak sih? Sering itu harus. Kalau tidak pernah. Ada seorang ibu cerita pada saya, Baris, itu lebar pengawasan Baris itu kan jalur ngapura kali bujuni belum balik pengajian langsung bapak apa begitu? Ini yang nama salah yang jalur ngapura ya Pak. Lama bujuni kalau pengaruh mati boleh. Karena dia terbiasa, misalnya karena dia terbiasa. Jadi ibu sekalian, kalau yang saya hormati, semua orang pasti masuk neraka, kecuali dia, kecuali yang begini, satu amal saleh. Iman kepada Allah. Kemudian dengan iman itu dia beramal saleh, berbuat kebaikan karena iman. Dan yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr, orang yang suka mengasihi. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Itu dia yang menjadi syarat seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berakhir. Tinggal 2 menit saya tanggung, bisa mau merubah topik, nanti tanggung waktunya. Masih ada 2 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu saya yang bertanya. Itu guru yang paling disini oleh sesuatu. Ya, dulu pernah saya boleh saya bilang, Mas, dia guru paling disini itu seorang guru sing napa nyuwun bocah-bocah takon, tapi nek bener-bener takon guru sing ngajak takon niku disini matale. Memang panjenengan yang menjadi guru sampai guru ada di guru ini. Aduh, ya wajah guru itu kelihatan. Wajah guru itu kelihatan kecuali di itu.
Bapak-bapak dan ibu yang terhormat, saya kira ini pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kita simpulkan dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kita di dunia. Tetapi kasih sayang itu terbatas hanya di dunia. Kita terhindar dari siksa, kita terhindar dari azab. Kemudian setelah itu kita mati, maka diperlihatkan semua perbuatan kita. Bahwa yang mengisbal adalah berkhair. Siapapun yang melakukan perbuatan baik sekecil darah apa ini? Darah itu atom. Ya, ada yang menerjemahkan sebiji sawi. Oh, biji sawi itu darah raksasa. Darah itu atom. Apa itu atom? Atom itu bagian terkecil dari molekul. Bagian terkecil dari molekul. Jadi satu molekul untuk kemudian bagian yang paling kecil diambil. Nggak kelihatan. Itu namanya atom. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang melakukan perbuatan jelek sekecil darah pun akan mendapatkan balasan. Karena itu Bapak dan Ibu sebagai penutup kemudian ada contohnya. Ini satu gelas air. Boleh nggak saya minum? Boleh? Saya bukan apa-apa, bukan contoh aja. Saya memang haus. Bapak dan Ibu, segelas air ini saya minum. Kelihatan habis. Kenapa? Karena memang airnya bisa diminum. Tapi sekarang gelas ini sudah kosong. Saya ambilkan bensin, saya tuang di dalam gelas sampai penuh. Bisa diminum enggak? Bisa diminum enggak? Bisa. Sepeda motor soke ketemu sepeda motor. Oh, jangan motor. Sekarang saya isi air setengah gelas, kemudian yang setengah lainnya bensin. Bisa diminum enggak? Tidak bisa. Saya disuruh minum itu klenger kayak. Dikasihkan ke sepeda motor bisa enggak? Tidak bisa. Artinya apa? Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kamu campur adukkan antara yang benar dan yang salah. Kalau kebaikan dicampur kejelekan, yang tampak selalu kejelekannya. Betul kan? Ya. Makanya Bapak dan Ibu, sayangilah suami. Total. Sayangilah istri. Total. Jangan dicampur aduk. Nang omah sayang karo sing putri karo bojone, tapi nang jowo mripate jalanan. Ya sawo bukan panjenengan. Nggih, panjenengan luwih temen. Di satu pihak sayang banget sama suami, tapi nek do masih nesu, ngomel ora ramu-ramu. Ini namanya kebenaran, kebaikan dicampur kejelekan. Gak bisa dipakai semuanya itu. Habis pahala kita. Demikian pula dengan anak-anak. Kita sayang banget, tetapi mbok maklumi, namanya anak-anak itu tukang salah. Jangan dibentuk-bentuk. Dari setidak, jangan dicampur adukkan antara kasih sayang dan galak. Gitu. Demikian pula panjenengan yang berdagang, jangan sekali-kali ngapusi di dalam dagang. Panjenengan yang karyawan, panjenengan yang guru, panjenengan yang petani, jangan dicampur aduk antara ibadah kita kepada Allah melalui pertanian, melalui perdagangan, melalui kerja sebagai karyawan, sebagai pegawai,
tetapi masih juga berbuat keliru, salah khianat di dalam bekerja. Semua orang itu punya potensi masuk neraka dan semua orang punya potensi masuk surga. Siapa yang punya potensi masuk surga? Mereka yang melakukan segala sesuatunya dengan iman dan selalu mengoreksi diri. Kemudian selalu mau mendapat nasihat, dan kalau ada yang bisa diberikan nasihat, berikanlah nasihat. Nasihati anak-anak kita, nasihati tetangga kita, tapi kita siap juga dinasihati oleh orang lain. Itu namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang dihormati, ini yang juga kemalaman. Ya, habis ini kan masih ada acaranya, ya, masih ada acaranya. Ya, saya tahu. Meskipun tidak disebut dalam susunan acara. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat, dan ya Allah semoga berkah tresna semakin berkah dan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak tamu, karena setiap hotel itu yang diharapkan satu tamu, tapi bukan tamu ngomong, tidak, tamu nginep. Tamu tapi nginep gitu. Ya, itu yang paling diharapkan. Semoga aja hotel Tresna adalah hotel terbaik di Wonosobo, terbaik pelayanannya, terbanyak pelanggannya, terbanyak tamunya, sehingga seluruh karyawan mendapatkan kesejahteraan yang cukup dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada salah, ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada beliau Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Tari Suharto atas tausiah dan pencerahannya. Semoga sekali lagi kita ambil pelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jajaran manajemen Pondok Tresna atas tempat dan segala keren yang disampaikan. Dan mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada rencana menikahkan putra atau putrinya, mungkin bisa menghubungi manajemen Pondok Tresna, dan mungkin untuk khusus jamaah pengajian Selasa malam Rabu Wonosobo Timur mungkin bisa ada khusus Mas. Maka ini Bapak Ibu yang mungkin tidak ada rencana menikahkan putra atau putrinya, bisa menghubungi manajemen atau Pak Taufan Wijaya. Untuk bulan depan, insya Allah pengajian akan dilaksanakan di Masjid Al-Quds Kota. Untuk tuan rumah beliau Ibu Tindari, Ibu Prasetyo dan Ibu Rosanai. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosanai. Dan nanti setelah kajian, sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan, kita berfoto bersama sendiri bersama Ustaz dan jajaran manajemen Pondok Tresna. Sebelum itu ada pengumuman di Pak gimana ini? Rajuk ini karena waktu sudah berada lalu jam 9 lebih. Marilah kita ikut acara pengajian malam hari dengan pada hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illallah. Dari kami apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.